Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa awal Orde Baru, terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia dalam segala bidang. Pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik tanpa adanya stabilitas politik keamanan dalam negeri maupun di tingkat regional. Pemikiran inilah yang mendasari Presiden Soeharto mengambil beberapa langkah kebijakan politik luar negeri atau Polugri, yaitu membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak Barat dan Good Neighborhood Policy melalui Association Southeast Asian Nation atau ASEAN. Titik barat pembangunan jangka panjang Indonesia saat itu adalah pembangunan ekonomi. Untuk mencapai struktur ekonomi yang seimbang dan terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat pada dasawarsa abad yang akan datang. Tujuan utama politik luar negeri Soeharto pada awal penerapan New Order atau tatanan baru adalah untuk memobilisasi sumber dana internasional demi membantu rehabilitasi ekonomi negara dan pembangunan, serta untuk menjamin lingkungan regional yang aman yang memudahkan Indonesia untuk berkonsentrasi pada agenda domestiknya. Berikut adalah bunyi dari pidato Presiden Soeharto. Bagi Indonesia, politik luar negerinya yang berprinsip non-blok tidak identik dengan tidak adanya keterlibatan. Itulah alasannya mengapa Indonesia lebih suka mengatakannya sebagai politik luar negeri yang bebas dan aktif. Karena politik luar negeri kita tidak hampa, mati, atau tidak berjalan. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas, di mana Indonesia bebas dari ikatan apapun juga, baik itu dalam secara militer, politik, ataupun secara ideologis, bahwa Indonesia benar-benar terbebas dari berbagai masalah atau peristiwa dengan tidak adanya pengaruh dari pihak manapun, baik secara militer, politis, ataupun secara ideologis. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam bidang politik luar negeri, kebijakan politik luar negeri Indonesia lebih menaruh perhatian khusus terhadap soal regionalisme. Para pemimpin Indonesia menyadari pentingnya stabilitas regional akan dapat menjamin keberhasilan rencana pembangunan Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia tidak mempertahankan persahabatan dengan pihak Barat, memperkenalkan pintu terbuka bagi investor asing, serta bantuan pinjaman. Presiden Soeharto juga selalu menempatkan posisi Indonesia sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya tersebut, seperti halnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Beberapa sikap Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya antara lain menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Upaya mengakhiri konfrontasi terhadap Malaysia dilakukan agar Indonesia mendapatkan kembali kepercayaan dari Barat dan membangun kembali ekonomi Indonesia melalui investasi dan bantuan dari pihak asing. Tindakan ini juga dilakukan untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia meninggalkan kebijakan luar negerinya yang agresif. Selanjutnya, Indonesia juga terlibat aktif membentuk organisasi ASEAN bersama dengan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Indonesia memainkan peranan utama dalam pembentukan organisasi ASEAN. ASEAN merupakan wadah bagi politik luar negeri Indonesia. Kerjasama ASEAN dipandang sebagai bagian terpenting dari kebijakan luar negeri Indonesia. Ada kesamaan kepentingan nasional antara negara-negara anggota ASEAN, yaitu pembangunan ekonomi dan sikap non-komunis. Pemerintahan Soeharto mencoba membangun Indonesia sebagai salah satu negara industri baru di kawasan Asia Tenggara.
sehingga pernah disejajarkan dengan Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand sebagai macam-macam Asia baru. Di samping itu, politik luar negeri Indonesia dalam forum ASEAN juga untuk membentuk citra positif Indonesia sebagai salah satu negara yang paling demokratis dan sangat layak bagi investasi industri. Presiden Soeharto memakai kerjasama ekonomi ASEAN Pasifik atau bahasa lainnya adalah ASEAN Pacific Economic Cooperation atau APEC. Nah, untuk memproyeksikan posisi kepemimpinan Indonesia, pada awalnya Indonesia memang tidak setuju dengan APEC. Kekhawatirannya itu didasarkan pada ketidakmampuan Indonesia menghadapi liberasi perdagangan. Nah, kekhawatiran lainnya adalah kehadiran APEC tersendiri itu dapat mengikis kerjasama antara negara-negara ASEAN. Setelah berakhirnya Perang Dingin, Indonesia mengubah pandangannya terhadap APEC. Nah, faktor pendorongannya antara lain karena Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC selanjutnya. Keberhasilan Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC dan juga keberhasilan menjadi ketua gerakan non-blok X pada tahun 1992 setidaknya memberikan pengakuan bahwa Indonesia adalah salah satu pemimpin internasional. Selain ASEAN, keterlibatan Indonesia dalam membentuk kondisi perekonomian global yang stabil dan kondusif serta memaksimalkan kepentingan nasional. Indonesia juga masuk sebagai anggota negara-negara produsen atau penghasil minyak dalam OPEC. OPEC menjadi barometer pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia dalam hal stabilitas perekonomian dunia. Kepemimpinan Soeharto secara umum mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pendahuluannya. Di paruh pertama kepemimpinannya, dia cenderung adaptif dan low profile. Dan paruh terakhir kepemimpinannya sejak 1983, Soeharto mengubah gaya kepemimpinannya menjadi high profile. Gaya tersebut mempengaruhi pilihan-pilihan politik luar negerinya, yang pada kenyataannya tidak dilepaskan dari kondisi politik ekonomi dan keamanan dalam negeri Indonesia. Dengan nilai ingin mensejahterakan bangsa, Soeharto mengambil gaya represif atau di dalam negeri dan juga akomodatif, yaitu di luar negeri.